Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhalina Rita Kolbu dari kelas C PG PAUD 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi manusia dan evolusi. Evolusi secara sederhana adalah proses perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu. Istilah evolusi sering melibatkan definisi-definisi tentang seleksi alam dan faktor genetik serta faktor lingkungan. Dengan memahami kajian tentang evolusi, maka akan memahami tentang perubahan atau bahkan peradaban manusia dari waktu ke waktu. Evolusi merupakan proses perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi, organisme dari suatu generasi ke generasi lainnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Menurut Futuyma, evolusi didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan proses genetik. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi, dan sebaliknya, sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Lande mengatakan bahwa setelah beberapa generasi, adaptasi terjadi melalui kombinasi perubahan kecil sifat yang terjadi secara terus-menerus dan acak. Ini dengan seleksi alam. Sementara itu, hanyutan genetik merupakan sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Hanyutan genetik dihasilkan oleh probabilitas apakah suatu sifat akan diwariskan ketika suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi. Gagasan evolusi meyakini bahwa spesies berubah dari waktu ke waktu, telah berakar sejak zaman kuno. Pemikiran tersebut dapat terlihat pada ilmu pengetahuan peradaban Yunani, Romawi, Cina, dan Islam. Namun sampai abad ke-18, pandangan biologis barat masih didominasi oleh pandangan esensialisme, yaitu pandangan bahwa bentuk-bentuk kehidupan tidak berubah. Pada awal ke-19, Jean-Baptiste Lamarck mengajukan teorinya mengenai transmutasi spesies. Teori ini merupakan teori evolusi pertama yang ilmiah. Lamarck berpandangan bahwa evolusi pada makhluk hidup terjadi karena ada hasil adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan. Dokumentasi fakta-fakta terjadinya evolusi dilakukan oleh cabang biologi yang dinamakan biologi evolusioner. Cabang ini mengembangkan teori-teori menjelaskan penyebab evolusi. Kajian studi keanekaragaman hayati organisme-organisme hidup telah meyakinkan para ilmuwan pada pertengahan abad ke-19 bahwa spesies berubah dari waktu ke waktu. Namun, mekanisme yang mendorong perubahan ini tetap tidaklah jelas sampai pada publikasi pada tahun 1809 oleh Charles Darwin. Meskipun teori evolusi selalu diasosiasikan dengan Charles Darwin, namun sebenarnya biologis evolusioner telah berakar sejak zaman Aristoteles. Namun, Darwin adalah ilmuwan pertama yang mencetus teori evolusi yang telah banyak terbukti maupun menghadapi pengujian ilmiah. Evolusi mempengaruhi setiap aspek dari bentuk dan perilaku organisme. Yang paling terlihat adalah adaptasi perilaku dan fisik yang diakibatkan oleh seleksi alam. Adaptasi-adaptasi ini meningkatkan kebugaran dengan membantu aktivitas seperti menemukan makanan, menghindari predator, dan menarik lawan jenis. Organisme yang dapat merespon terhadap seleksi dengan berkooperasi satu sama lainnya biasanya saling membantu dalam simbiosis. Evolusi dibagi menjadi dua, yaitu makroevolusi dan mikroevolusi. Makroevolusi adalah evolusi yang terjadi pada tingkat di atas spesies, seperti kepunahan dan spesiasi. Adapun mikroevolusi adalah perubahan evolusioner yang kecil seperti adaptasi yang terjadi dalam spesies atau populasi. Secara umum, makroevolusi dianggap sebagai akibat jangka panjang dari mikroevolusi, sehingga perbedaan antara makroevolusi dan mikroevolusi tidaklah begitu banyak terkecuali pada waktu yang terlibat dalam proses tersebut. Namun pada makroevolusi, sifat-sifat keseluruhan spesies adalah penting. Psikologi evolusi adalah disiplin ilmu yang mendekati perilaku manusia melalui lensa yang menggabungkan efek evolusi. Ini menggabungkan ilmu psikologi dengan studi biologi. Psikologi berusaha menjelaskan emosi, pikiran, dan tanggapan orang-orang berdasarkan teori evolusi Darwin yang dikenal dengan seleksi alam, sama dengan pendekatan para ahli biologi evolusi menjelaskan ciri-ciri fisik organisme.
Kemampuan psikologis seperti membaca niat orang lain, berteman, dan mendapatkan kepercayaan dikenal untuk membantu seseorang sepanjang hidup. Psikolog evolusi percaya bahwa keterampilan ini berakar pada sirkuit saraf yang kompleks di otak yang diwarisi. Kecenderungan perilaku bawaan ini sering dipengaruhi oleh faktor budaya. Teori evolusi Lamarck dan Darwin pada prinsipnya keduanya menyatakan bahwa evolusi spesies terjadi berangsur-angsur dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Akan tetapi, penyebab dan mekanisme terjadi perbedaan tersebut dijelaskan secara berbeda oleh kedua teori tersebut. Salah satu contoh evolusi yang terkenal adalah mengenai panjang leher jerapah. Baik Darwin dan Lamarck, keduanya menjelaskan bahwa panjang leher jerapah merupakan hasil evolusi. Menurut Lamarck, dahulu leher jerapah tidak panjang, akan tetapi makanannya di daunan pada pohon yang tinggi. Jerapah menggapai-gapai hingga lehernya menjadi panjang. Berbeda dengan Lamarck, Darwin menjelaskan bahwa panjang leher jerapah berbeda-beda karena adanya variasi dalam populasi jerapah. Percobaan-percobaan pada genetika modern mendukung teori Darwin dan tidak ada satupun penjelasan yang mendukung penjelasan Lamarck.